Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama di atas segalanya, marilah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hingganya hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat berhiaskan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi teladan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah tentang ghibah atau yang lebih dikenal dengan mengumpat, menggunjing dan mengumbar aib orang lain. Jamaah yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti akan melakukan yang namanya komunikasi, entah itu membicarakan masalah pekerjaan, kegiatan sehari-hari, kenangan, keseruan, membahas berita di televisi, hingga membahas hal-hal lain yang dirasa cocok sebagai bahan diskusi. Nah, pada saat kita berbicara dan bercerita kepada orang lain, terkadang beberapa kita itu sampai lupa waktu. Namun yang lebih mengerikan ialah kita sudah lupa mana batas pembicaraan yang masih dianggap wajar dalam syariat Islam. Tapi apa sih batas kewajaran tersebut? Sejatinya batas kewajaran dalam berbicara ialah berbicara terhadap hal-hal yang baik saja, tidak mengumbar aib orang lain. Jikalau kita sudah masuk ranah aib, maka pembicaraan itu harus dihentikan, karena hal tersebut bakal mengarah kepada prasangka, ghibah, sampai fitnah. Iya, kalau prasangkanya adalah prasangka yang baik-baik dan positif. Tapi bagaimana bila prasangkanya adalah prasangka yang buruk-buruk? Sebagai contoh, ketika ada tetangga baru kita yang baru saja membeli motor baru. Karena selama ini kita melihat tetangga tersebut itu adalah orang yang kurang mampu secara finansial. Lalu seenaknya saja kita menuduh mereka cuman beli motor dengan kredit, dengan pinjam uang, atau bahkan mencuri motor. Maka hal tersebut sudah masuk kepada ranah ghibah yang harus dihindari para jamaah. Dan para hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa ghibah itu merupakan kegiatan di mana kita akan membicarakan orang lain, tapi bukan dengan cara dan pembahasan yang baik. Ibaratnya ketika bapak ibu ini gosipin artis A, yang belum tentu hal yang kita bicarakan itu adalah sebuah kebenaran atau fakta. Oleh karenanya, ghibah sangat dilarang dan memiliki banyak kerugian bagi siapa saja yang melakukannya. Misalnya, ada seorang ibu-ibu yang kebetulan tidak datang ke acara arisan bulanan. Terus sama ibu-ibu yang lain nih yang ada di acara itu diomongin. Biasanya bukan cuma si ibu yang tidak datang yang diomongin, tapi sampai anak cucu, mantu, sepupunya, tetangganya pun bakal ikut dighibahin. Kemudian waktu orangnya hadir, waktu ibu ini hadir, semua orang baik-baik saja, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Padahal itu merupakan sebuah tindakan dan sifat yang tercela. Bukan saja kita mendulang dosa, tapi juga bisa membuat kita dicap sebagai insan yang tidak baik dan gemar berghibah. Bukan begitu? Bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Tak hanya itu saja. Apabila praktik ghibah ini terus dilakukan, maka menghilangkan amal baik
maka ini bisa menghilangkan amal baik kita, menghilangkan amal baik yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Tentu kita jadi orang yang merugi sekali di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melakukan kegiatan ghibah walaupun hanya sepatah kata saja, karena efeknya bisa sangat besar dan kurang baik untuk diri kita maupun ke orang terdekat kita. Dan berghibah itu tidak akan membuat nama kita menjadi tinggi karena menjelekkan orang lain, tapi malah dapat memberikan kerugian besar karena pahala kita akan hilang dan kepala makin pusing jika orang digibahin tahu perbuatan jika orang yang kita gibahin itu tahu perbuatan tercela kita tersebut. Kita berkumpul, ada baiknya kita berbicara hal-hal yang baik dan manis saja. Jangan mengurusi urusan dan kekurangan orang lain, karena saya yakin banget urusan diri sendiri saja masih sering kita lupakan. Bukan begitu, para jamaah? Nah, tidak ada satupun manusia yang diciptakan sempurna secara sikap dan sifat. Pada hakikatnya, sebaiknya aib atau kekurangan itu ditutupi. Jangan sampai keburukan dan aib kita kemudian dibuka oleh Sang Maha Pencipta dengan mudahnya di hadapan orang lain. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah kali ini akan saya tutup dengan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.